Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, yang saya hormati Ketua FKUB Kabupaten Jembrana, Ketua MUI Kabupaten Jembrana, Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Jembrana, Camat Negara atau yang mewakili, Ketua MUI Kecamatan Negara, Pimpinan Gereja Paroki ST Petrus Banjar Tengah Negara, Pimpinan Agama Konghucu Banjar Tengah Negara, Pimpinan Agama Buddha Kecamatan Negara, Kepala Desa Tegal Badak Timur, P3M Desa Tegal Badak Timur, Ketua Ranting NU Desa Tegal Badak Timur, Ketua Takmir Masjid Al-Falah Desa Tegal Badak Timur, Pendeta Gereja GKBP Jemaat Madinah Asih Desa Tegal Badak Timur, Pendeta Gereja GPND Desa Tegal Badak Timur, Juru Pendesa Adat Tegal Badak Kangin, segenap penyuluh lintas agama Kecamatan Negara, segenap panitia dan hadirin Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat-Nya lah kita hari ini 2 Agustus 2024 bersama-sama dapat menghadiri dan berkumpul di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara dalam acara Dharma Dialog Moderasi Antar Majelis Agama. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang keempat, sambutan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara sekaligus sebagai Ketua Panitia. Yang kelima, pengarahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana. Yang keenam, pandangan moderasi beragama oleh Ketua FKUB Kabupaten Jembrana. Ketujuh, penandatanganan pesan moral moderasi beragama. Kedelapan, foto bersama, dan yang terakhir penutup. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum lanjut, untuk lebih barokah dan hikmatnya acara kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara sekaligus sebagai Ketua Panitia kepadanya kepada yang terhormat Bapak Haji Erson Effendi dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam hormat dan sehat, salam bahagia. Salam bahagia. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jemberana, Bapak Ketua FKUB, kemudian Bapak-bapak, Ibu Ketua Majelis Agama di masing-masing agama yang tidak bisa kami sebutkan, terlalu panjang nanti, para penyuluh lintas agama dan hadirin semuanya yang kami muliakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih dalam kondisi sehat, bahagia, dan memiliki kesempatan. Terutama kami bahagia bisa Bapak Ibu memenuhi undangan kami. Rasanya terlalu tinggi kalau saya mengundang majelis-majelis agama ini, Pak. Karena ada di tingkat kecamatan, ada yang kabupaten. Kami kemarin bagaimana nih memilih mana yang di tingkat kecamatan, karena kewenangan kami kan tingkat kecamatan. Tapi mau seperti di Buddha yang tingkat kecamatan, siapa kami belum tahu. Makanya pokok yang ada saya undang, karena kesempatan hari ini adalah kesempatan yang berharga dan berbahagia. Ada kesempatan dan ada sedikit anggaran yang diberikan kepada kami untuk membuat acara yang judulnya penguatan moderasi beragama. Paling tidak kami mohon maaf pada Bapak Kepala Kantor, targetnya adalah bisa saling ketemu, bisa saling memadu persahabatan, keakraban, karena dalam kondisi pembinaan dan pengayoman terhadap umat beragama ini sangat dinamis, sehingga minimal dengan keakraban dan paling tidak kita saling tahu nomor kontaknya. Kalau terjadi sesuatu memang tidak kita harapkan, tapi kalaupun nanti terjadi sesuatu, kita bisa sudah saling mengenal, sudah saling memahami, sudah saling tahu satu dan sama lain. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jemberana, kami kemarin sebelum acara Dharma kita hari ini
kita beri judul Dharma, Dialog Moderasi Antar Majelis Agama. Kemarin kami mengadakan kegiatan bakso mama, tapi baksonya tidak ada. Bakso mama singkatan dari Bakti Sosial Moderasi Beragama. Kami berusaha mengajak penyuluh-penyuluh untuk berkunjung dan staf di Kementerian Agama untuk berkunjung ke tempat-tempat ibadah beberapa, tapi tidak semuanya. Ya, pura, kemudian gereja di Tegar Badeng, kemudian masjid, dan kemudian kita keliling-keliling sambil melihat situasi dan kondisi, ketemu dengan Bapak siapa kemarin, berdesa Rian, ya, ketemu dengan Bapak diri pendeta di gereja Pak siapa, ya. Ini tujuan kami sederhana, Bapak dan Ibu, minimal ada nomor HP yang tertulis di kantor Kementerian Agama. Nah, dari nomor HP itu nanti kita bisa berkembang, bisa saling mengenal, bisa saling kemudian menyapa, bisa saling berbagi kebahagiaan. Tujuannya adalah bagaimana paling tidak kecamatan negara, salah satu kecamatan yang ada di kota, bisa nanti berbagi kedamaian, berbagi kerukunan, harmoni yang kami rangkai dengan kalimat meraih moderasi, membangun sinergi, menguatkan harmoni. Karena dengan langkah sederhana itu paling tidak nanti saya ketemu dengan Bapak Pendeta, dengan Bapak Pendeta, dengan ini Pak Kepala KUA, ini Pak Pendeta yang sempat hadir di KUA, dan sebagainya. Nanti ke bawah kita bisa dalam pembinaan keumatan bisa lebih membumi. Terima kasih kehadiran dari Bapak Ketua FKUB dan Ketua Majelis Agama, Bapak Ketua MUI Kabupaten, kemudian dari gereja, dari Buddha Konghucu Matakin. Kemarin ada saya ngantar Konghucu Matakin. Itu. Terus ini Buddha tidak diundang, gitu. Ya akhirnya ada laporan, ya Buddha diundang. Ya karena keterbatasan pengetahuan dong. Ya. Siapa yang harus saya undang? Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti kami mohon pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian ada pandangan moderasi beragama dari Bapak Ketua FKUB, kemudian nanti saya tahu ada sambung rasa dialog dari majelis-majelis agama. Ke depan bagaimana apa yang harus kita lakukan, ya. Ini ya terbatas, memang mungkin dana akan menjadi kendala, ya, tapi kalau ada kemauan, semangat dan tekad, insya Allah bisa kita katakan dan bisa kita laksanakan apa yang menjadi visi dan misi kita untuk kedamaian dan kerukunan untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan mungkin dalam pelaksanaan acara ini. Kami tidak berusaha melangkahi dari FKUB, cuma kami punya kesempatan, kenapa tidak digunakan? Ya Pak, ya, gitu. Oh ini kok kayak FKUB ya, bukan, ya, hanya ikhtiar kami karena kebetulan satu di Kecamatan Negara ada satu desa yang sudah ditetapkan, yaitu Desa Tegal Badeng Timur menjadi desa kampung moderasi. Ada kaosnya, mungkin bisa dipakai. Oh iya. Dilangkap ya sekarang. Nanti kita foto bersama. Oh iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam bahagia. Salam bahagia.
Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Negara, Bapak Haji Erson Effendi, SAG MAP. Acara selanjutnya, pengarahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jemberana kepada Bapak IGD Sumarawan SE MPDH dihaturkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Witek Tongkian. Selamat pagi, salam bahagia. Benar Pak Budi ya? Ya benar ya? Aku salah, tapi kalau salah diluruskan Pak ya, bukan berarti ini ya. Yang saya hormati Bapak Haji Erson Effendi, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara. Yang saya hormati Bapak Ketua FKUB Kabupaten Jemberana, pengisi pikiran yang selalu ceria. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jemberana, Bapak Ketua Majelis Agama yang saya hormati. Tadi Pak Haji juga menyebut, tidak disebut satu persatu biar tidak panjang atau yang saya hormati penyuluh agama hari ini ada di Pasarama ya, luar biasa. Terima kasih sudah hadir semua. Dan Guru Badesi, yang saya hormati Bapak Ibu yang berbahagia yang tadi saya sebut satu persatu. Izin saya duduk Pak ya. Tadi Pak Haji Erson berdiri. Kan kalau berbicara kerjasama, kan kekompakan, kan ada patah mengatakan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ratu niki sedang acara orang Tegal Banten. Sekarang saya duduk biar sama rendah. Ya. Di ada pertemuan di Tegal Banten Timur. Kampung Moderasi Beragama. Oleh bos yang besar niki, yang beratunya. Kita selaku umat beragama. Enggak ratu. Mari kita jaga rutinnya. Enggak ratu. Dan tidak pernah bosan dan tidak pernah lupa untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tentu kita meyakini apapun rencana kita, apapun ikhtiar kita, apapun proyek kita, tanpa seizin dan perkenan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tentu kita tidak ada apa-apanya Pak. Ya, oleh karena itu pada hari ini kita diperkenankan untuk menikmati badan kita yang sehat, ya. Kita diperkenankan untuk menikmati kebahagiaan kita masing-masing. Dan pada hari ini diperkenankan, ya, diberikan nikmat kesempatan untuk bisa kita hadir bersama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, ya. Serangkaian dengan acara yang kalau menurut saya dan mungkin menurut Bapak Ibu sekalian adalah satu hal yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kelangsungan hidup kita berbangsa dan bernegara. Ya, karena itu ini adalah perintah Tuhan, perkenan Tuhan. Yang hadir pada hari ini di ruangan ini adalah orang-orang yang sudah menjadi pilihan Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu?
mohon maaf ya, kalau tidak atas perkenan Tuhan mungkin saya tidak bisa hadir di sini, karena sesungguhnya acara ini diselenggarakan beberapa hari yang lalu sebelumnya Pak ya, jadwalnya Pak. Tapi Pak Haji koordinasi ke kantor, saya sudah menyampaikan jalan aja Pak Haji. Ya, kebetulan saya juga bukan saya menomorduakan, tapi enggak Pak, ya nanti biar sama-sama bisa. Ya kalau Pak Haji berkenan bisa tanggal 2. Artinya kan rencana kita itu Pak. Ya, oh kalau iya, tapi kalau rencana kita dan Tuhan tidak mengizinkan mungkin tidak Pak. Nah oleh karena Bapak sekalian, ini adalah anugerah dari Tuhan, perkenan dari beliau. Ya, karena itu sekali lagi paket kita untuk menaikkan puji dan rasa syukur kita hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini saya sangat berterima kasih gitu ya, dan mengapresiasi kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih saya pada kepada Kepala KUA ya, yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan kepada Bapak EKOB, Kepala Ketua MUI dan Ketua Majelis Agama yang sudah hadir ya. Hari ini terima kasih atas kehadirannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia yang sekaligus Kepala KUA Kecamatan Negara, hari ini kita akan duduk bersama ya, untuk membicarakan, untuk memperkuat, untuk mempererat, untuk memperkokoh ya, rasa persaudaraan kita, rasa persaudaraan kita yang dikemas dengan kegiatan Dharma. Nah, itu Dharma. Sesungguhnya Pak Haji Anthony pintar sekali mencari istilah Pak ya, dari akronim Dharma. Dialog agama, dialog moderasi antar majelis agama ya, Dharma. Ya. Kalau tadi disebutkan ada bakso mama, apa itu? Bakso papa ada Pak? Bakso mama, bakti sosial, moderasi beragama. Bakso mama. Pintar Pak? Bagus. Ada 1 lagi lebih Pak. Ada apa lagi dah seterusnya? Kalau podcastnya apa namanya Pak? Madekana. Rumah moderasi KUA Kecamatan Negara. Luar biasa beliau Pak. Ya artinya apa yang menjadi kemasan itu dan isi daripada kemasan itu ya tentunya kita pahami nyambung. Dharma dalam hari ini kita dialog antar majelis agama ya. Kalau di istilah kami itu Dharma itu izin Pak Ya, ini tokoh agama Pak ya, ya pemimpin kita. Dharma itu kewajiban Pak ya. ya, Kewajiban hukum itu, juga. Dharma itu kewajiban, hukum, Dharma itu agama. Agama. Artinya kan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, kalau ditanya Dharma, Ya. ada dari maning agama dan ada dari maning negara. Ada kewajiban kita sebagai Warga negara. umat beragama dan ada kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, itu saudara maning agama dan saudara maning agama. Itu harus kita laksanakan seiring dan sejalan. Karena tidak hanya kewajiban sebagai umat beragama saja, tapi lepas dengan kewajiban sebagai warga negara dan juga sebaliknya. Tapi mari kita berusaha untuk seiring dan sejalan. Nah, diambil kata Dharma ini sangat tepat sekali. Ya,
akronim daripada dialog antar antar majelis agama. majelis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, kami di Kementerian Agama, ya, dalam hal ini terkait dengan kerukunan umat beragama, itu adalah menjadi tugas dan fungsi kami di seluruh jajaran Kementerian Agama, di seluruh jajaran Kementerian Agama. Nah, kenapa saya mengatakan ini menjadi tugas dan fungsi kami di Kementerian Agama sebagai ASN, ya, bahwa salah satu dari misi Kementerian Agama, ya, salah satu dari misi Kementerian Agama untuk mencapai visi daripada Kementerian Agama itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan beragama. Meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan beragama. Nah, dengan demikian berarti kami, ya, dari Kementerian Agama tidak berlebihan kalau saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian di sini. Artinya tugas kami dari Kementerian Agama itu sudah bersinergi dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di di masyarakat terkait dengan bagaimana kita mengawal kerukunan kehidupan beragama kita, untuk memelihara bagaimana kerukunan kehidupan beragama kita. Ada kata kualitas kerukunan kehidupan beragama, meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan beragama. Berarti kerukunan kehidupan beragama ini harus ditingkatkan kualitasnya. Bukan saya mengatakan bahwa kualitas kerukunan beragama kita ini sekarang tidak baik. Tapi bagaimana upaya kami di Kementerian Agama terkait dengan kerukunan kehidupan beragama ini, kualitasnya harus senantiasa ditingkatkan. Salah satu caranya adalah ini dharma ini, Pak. Dharma ini artinya dialog ini, Pak. Dialog ini. Karena dengan dialog, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang namanya dialog itu kan ada sesuatu yang disampaikan, ada sesuatu yang dibicarakan, ada sesuatu yang dibagi. Itu dialog. Dan sesuatu yang dibagikan, sesuatu yang disampaikan, sesuatu yang dibicarakan, itu ada two traffic, ada dua arah. Itu namanya dialog. Nah, kan itu. Tapi kalau tidak ada dua arah, ya mungkin dalam bahasa kami dharma wacana mungkin Pak. Ya. Mungkin kalau di Muslim itu tausiah dan seterusnya lah. Khotbah. Ya. Nah, apa manfaat daripada dialog ini, Pak? Untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama tadi, untuk meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan beragama. Paling tidak tadi disampaikan oleh Pak Haji Erson, kita bisa berbagi nomor HP kita masing-masing, Pak. Tapi belum sampai kepada nomor rekening kita masing-masing. Boleh kalau lebih. Kita baru sebatas berbagi nomor HP saja, Pak. Ya. Ya, boleh Pak, nanti setelah acara itu. Ya. Bagi dong. Artinya dengan berbagi itu ada sesuatu yang kita bisa dapatkan lebih dari sana, Pak. Kita merasa kalau kita memiliki nomor HP-nya Pak Ketua PHDI atau Pak Ketua FKUG, kalau saya punya nomor HP-nya Pak Budi, kalau saya bisa nomor HP-nya Pak Juru Bendese, penyuluh dan seterusnya, bisa memunculkan rasa ketenangan dan kedamaian, Pak. Dalam arti
bahwa saya ada dan di sekitar saya ini juga ada bapak dan ibu semua. Artinya kita tidak sendiri, Pak. Kita tidak sendiri, Pak. Apalagi yang ada di sekitar kita itu, ya, itu ada yang berbeda. Artinya berbeda dari sisi agamanya, berbeda dari sisi sukunya. Tapi tatkala nomor HP itu diberikan, itu kan tidak ada sesuatu yang mengganjal. Coba saya dengan Pak Haji misalnya, kalau ada sesuatu yang mengganjal, mungkin jangankan mengasih nomor HP, ya, mau minta aja mungkin tidak juari, Pak. Tapi kalau sudah seperti ini, Pak, luar biasa. Itu makna daripada dialog yang hari ini kita akan laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, moderasi beragama itu mungkin sudah hampir sama kita memahami, ya. Artinya satu sikap dan cara pandang kita tentang melaksanakan agama kita masing-masing. Satu sikap, cara pandang kita dalam hal kita beragama. Ini moderasi beragama. Cara atau sikap, cara pandang yang bagaimana, ya, yang harus kita lakukan di negara yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita heterogen, kita berbeda. Sikap dan cara pandang apa yang harus kita wujudkan, sikap dan cara pandang apa yang harus kita laksanakan. Nah, ini moderasi beragama. Agama itu sudah selesai, Pak, ya. Agama itu sudah selesai. Terus sekarang moderasi beragama itu apa masalah agama? Enggak. Sekali lagi, sikap dan cara pandang kita dalam hal kita beragama itu moderasi beragama. Agar apa? Dari moderasi beragama itu diharapkan kita adalah menjadi orang-orang yang moderat. Menjadi orang-orang yang moderat. Orang-orang yang moderat itu adalah orang-orang yang, ya, kalau kita lihat dari arti kata moderat itu ada di tengah-tengah, Pak. Artinya sesuatu tatkala kita mencari yang tengah-tengah itu adalah sesuatu yang terkadang memang itu yang kita cari. Gitu, Pak? Iya, pas. Artinya apa? Artinya tidak kita condong ke kiri, kita tidak condong ke kanan. Kita berada di hal yang tengah. Karena kalau kita sedikit lebih banyak, apa bahasa saya? Sedikit lebih banyak. Ya, sedikit lebih banyak ini kok kacau sekali bahasanya. Artinya kalau kita cenderung lah, ya, ke kiri atau cenderung ke kanan, ini bisa berbahaya. Kenapa bisa berbahaya? Nanti kita analogikan, Pak. Ya. Analogikan, anggaplah ini sebuah gelas, Pak. Ya. Kalau gelas ini ada di sebelah kiri saya sini dan ada di pinggir, Pak, berarti kan cenderung ke sini. Posisinya berbahaya, ya. Nah, berbahaya posisi. Karena apa? Karena dekat dengan apa namanya? Katakanlah ruang yang hampa yang tidak ada ininya. Sedikit aja disenggol, jatuh. Begitu juga saya analogikan itu sebuah gelas juga, Pak, ada di sisi kanan sana.
ada pada posisi bahaya Pak. Sedikit Pak Haji menyenggol, jatuh Pak. Kue-kue yang ada di sana tidak bisa dimakan. Tapi kalau saya kan ini tisu ini adalah sebuah gelas, ada di tengah-tengah Pak. Lebih aman. Sekarang coba saya tanya, mana posisi lebih aman? Aduh. Oke, maju. Ya, selesai. Mari coba sebut maju. Yang kali ada acara. Bos sudah masih di KUA. Ini kan kalau kita bisa analogikan kan seperti itu. Begitu kita dorong sedikit aja, dia tidak apa-apa. Coba ini dorong sedikit kita jatuh. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita berbicara moderasi beragama dan kita harus di tengah-tengah, tapi kita tetap ada haluan kiri dan haluan kanan, itu bisa membahayakan. Itu bisa membahayakan. Nah, supaya tidak membahayakan kita semua dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, cara pandang sikap kita beragama, mari kita berada di tengah-tengah. Mari kita berada di tengah-tengah. Artinya kita tidak condong ke kanan dan kita tidak condong ke kiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan moderasi beragama ini, itu tentunya bagaimana muaranya terkait dengan kerukunan kehidupan beragama. Kerukunan kehidupan beragama. Kerukunan kehidupan beragama itu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, ini harus ditingkatkan kualitasnya. Dalam arti harus kita tumbuh kembangkan, harus kita pelihara, harus kita pelihara. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu yang saya hormati, kerukunan kita di Indonesia, kemudian kerukunan kita khususnya di Kabupaten Jemberana kan sudah baik Pak. Untuk apa lagi kita melaksanakan dialog-dialog seperti ini? Tidak ada. Terus untuk apa lagi kita sharing dengan kerukunan lagi? Bahkan untuk apa ada istilah kampung moderasi Pak? Nah ini segala yang kita lakukan ini bagaimana kita memelihara kerukunan kehidupan beragama yang saya sebutkan tadi. Kalau boleh lagi saya analogikan Bapak dan Ibu ya, kerukunan kehidupan beragama ini ibaratnya sebuah rumah yang bagus, bersih, ya, indah dan seterusnya. Begitu selesai dibuat, ya, rumah ini cantik, catnya cantik, tamannya bagus, pokoknya rumah itu sangat indah Pak dan menarik. Tapi coba bayangkan waktu sekarang, kalau rumah itu yang sudah selesai dibuat, dibangun dengan keindahan dan kemolekan, tidak pernah kita pelihara dan tidak pernah kita rawat dan tidak pernah kita jaga, apa yang terjadi Pak? Rumah yang awalnya baik, rumah yang awalnya cantik, rumah yang awalnya indah, begitu kita tinggalkan Pak, kita abaikan, suatu saat itu menjadi rumah yang menakutkan. Rumah yang menakutkan di mana penghuninya jangankan tinggal di sana, masuk melewati pagar aja tidak berani. Karena apa? Karena gara-gara kita tidak pernah memelihara, tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita jaga. Kerukunan kehidupan beragama pun begitu.
sesuatu yang indah dari kerukunan ini, Pak. Luar biasa, Pak. Bapak Ibu, dari saya kecil sampai sekarang itu tidak ada yang mengatakan pelangi itu tidak indah, Pak. Pelangi, alangkah indahnya. Tidak ada yang mengatakan pelangi, alangkah tidak indahnya, tidak ada, Pak. Alangkah jeleknya tidak ada, Pak. Artinya sesuatu yang memang diciptakan berbeda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di Indonesia ini adalah padahal sesuatu yang sangat luar biasa indahnya, sesuatu yang luar biasa mempesonanya. Indonesia bisa dikagumi oleh negara-negara lain, Indonesia bisa dipandang tidak sebelah mata oleh bangsa-bangsa lain karena kemajuannya ini, Pak. Karena kemajuannya ini kemudian kita rukun, itu sesuatu yang indah sekali dan terpancar, Pak, sampai ke mancanegara. Dan tentu tidak kita terlena dengan pilihan yang begitu. Mari kita jaga, Bapak sekalian. Kalau Tuhan mau, pasti kita bisa sama, Pak. Ya, kalau Tuhan mau. Tapi inilah anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia, diciptakan bahwa kita berbeda. Bahwa kita diciptakan berbeda, Pak. Kita diciptakan banyak pulau, Pak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, Pak. Itu terdiri dari berbagai banyak suku, berbagai banyak bahasa. Kulitnya juga berbeda, Pak. Di Manado luar biasa putih-putihnya. Ya, ini saya mengatakan bukan di mana, Pak. Malam. Karena pernah ke sana, Pak. Ya. Tapi saya ke timur belum pernah. Katanya banyak yang gelap di sana, Pak. Dari Sabang. Artinya kita sangat luar biasa berbedanya, Pak. Tanamannya sangat berjenis-jenis, Pak. Burungnya, Pak, juga berjenis-jenis, Pak. Ya. Dan luar biasa. Inilah Indonesia, Bapak sekalian. Inilah Indonesia, Bapak sekalian. Dan sampai hari ini kita tetap ada pada kerukunan kehidupan beragama yang sangat luar biasa. Tepuk tangan, Bapak Ibu sekalian. Ini modal dasar kita untuk menjadikan warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia, masyarakat yang sejahtera dan adil, masyarakat yang adil dalam kesejahteraan. Karena apa? Karena dengan kerukunan kehidupan beragama, ini cikal bakal daripada kerukunan nasional. Tidak ada kerukunan nasional tanpa kerukunan kehidupan beragama, Pak. Coba. Tidak ada kerukunan nasional tanpa kerukunan kehidupan beragama. Dengan kerukunan nasional, pemerintah bisa melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah pusat bisa melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah daerah bisa melaksanakan pembangunan di daerahnya. Dengan bisa dilaksanakan pembangunan, Bapak-Ibu sekalian, di mana ada pembangunan, hampir kita pastikan di sana akan ada kesejahteraan dan tentunya keadilan. Dan tentunya keadilan. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian hormati, acara yang kita laksanakan pada hari ini adalah tanggung jawab kita masing-masing, tugas kita masing-masing. Kebetulan Bapak Ibu sekarang ada di tempat yang memang dipercaya Bapak Ibu melaksanakan tugasnya, dan kami kebetulan ada di bidang agama bagaimana sekali lagi merawat, menjaga kehidupan beragama ini, kerukunan kehidupan beragama ini. Tentu kita tidak bisa melaksanakan ini dengan kesendirian. Dengan Bapak Ibu sekalian, ya, Punapi mungkin, ya, dengan Bapak Ketua FKUB, ya, dengan Ketua MUI, dengan Biro Bendesi, dengan NU, dengan PD Muhammadiyah, Ketua-Ketua Majelis Agama, dengan penyuluh,
semua berperan itu Pak. Semua berperan. Siapa nanti mencapai dan sebelumnya kualitas kerukunan kehidupan beragama itu sekalian ya. Artinya kehidupan beragama ini memang harus kita memiliki cara pandang dan sikap yang moderat dalam arti bahwa dalam moderat itu ada semacam toleransi yang muncul di sana. Kalau kita bicara toleransi berarti kita menghargai, menghormati ya, teman kita yang ada di sebelah, teman kita yang ada di samping, teman kita yang ada di depan, teman kita ada yang di belakang. Mari kita kuatkan, mari kita tingkatkan ya, kerukunan kehidupan beragama kita. Karena agama apapun yang ada di Indonesia ini pasti mengajarkan bagaimana umatnya biar bisa hidup damai. Saya yakin Pak, agama manapun yang ada di Indonesia ini yang sah di bumi persada Indonesia ini pasti mengajarkan bagaimana umatnya agar bisa hidup damai. Kunci daripada kedamaian itu adalah kerukunan. Kunci daripada kedamaian adalah kerukunan. Oleh karenanya agama manapun Pak yang ada di Indonesia ini mengajarkan tentang kerukunan, Pak. Mengajarkan tentang kerukunan. Karena dengan kerukunan pasti akan tercipta kedamaian. Dengan kedamaian kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran agama kita masing-masing dengan baik. Dan tentu dengan kita senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran semua dengan baik, tentu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang baik, insan-insan beragama yang luar biasa. Itu dulu aja. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak panjang dan tidak lebar saya bisa menyampaikan. Tadi saya dengar susunan acaranya sangat banyak Bu ya. Habis ini ada lagi kan itu Pak ya. Nanti Bapak biar kebagian juga jamnya kan. Saya menghormati, saya menghargai sebenarnya. Karena kita toleransi kan harus menghargai dan menghormati Pak. Belum Pak Haji juga kan itu. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu yang kiranya bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Padahal saya nulis kemarin tentang ini Pak, tapi sama sekali saya tidak lihat itu. Kalau saya lihat ini nanti mungkin tambah panjang lagi nanti Pak ya. Karena tentu kalau panjang terkadang baik, tapi terkadang juga tidak enak kan Pak ya. Kalau lebar juga terkadang baik, tapi terkadang juga tidak enak. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu lebar. Kan itu moderasi. Ada kan tengah-tengah Pak. Moderat. Kan itu. Saya berusaha mencari jalan tengah. Baik, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, dengan senantiasa memohon ridho, dengan memohon kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan memohon izinnya, dengan mohon perlindungannya, dengan mohon petunjuknya dan mohon tuntunannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan tuntunan perlindungan ya, dan kita senantiasa bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Sekali lagi atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan dialog antar majelis agama yang disingkat dengan Dharma pada hari ini dilaksanakan hari Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Segala kesalahan,
segala kehilafan dan segala kekurangan itu murni datang dari diri saya sendiri, dan mohon dimaafkan, dan segala kesempurnaan, segala kebaikan itu sumbernya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan senantiasa memberikan tuntunan dan perlindungan bagi kita semua. Saya akhiri dan santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo budaya di pertemuan Sancai. Makasih Pak. Berapa kali Pak? Sancai. 4 kali. Selamat pagi, salam bahagia. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jemberana. Ini karena acara Bapak Kepala Kemenag masih ada beberapa yang harus dilakukan. Dan ini hari Jumat. Hari Jumat sampai jam 11 ya. Bagi jam 10 yang Muslim, sholatnya jam berapa? Bergantung waktu. Sekarang sudah setengah 1. Hadis ini adalah sebelum Bapak meninggalkan area acara, kita penandatanganan pesan moral. Ya. Pesan moral Kampung Moderasi Beragama atau pesan moral moderasi beragama. Ini bapaknya kan, kita kan dapat bergabung moderasi apa bapaknya? Iya, Bapak siapa? Ini Pak Haji. Oh, ikut nih. Ya ikut tapi dia ikut ke sini. Contoh studi ada lagi beberapa Ke Jogja dia ikut. retro sehingga bisa dipajang mungkin Yang waktu ke Malang Pak Patok. di mana Mbak Yunani pesan moral dari beberapa yang kemarin tuh terakhir. agama, Mbak Yunani, Mbak Yarsa. agama, Dia kan ikut di bisa Jogja memotivasi dia ikut. umat masyarakat di dalam membangun dan bersikap berpandangan berperilaku moderat atau moderasi beragama. Ya. Mungkin yang sudah dapat kaos bisa dilangsung Pak. Nanti kita ditutup. Bismillah. Nah, siap. Rukun itu indah. Nama ya. Nama. Ya, mantap. Terima kasih. Selanjutnya, Bang. Hindari konflik. Konflik agama. Hindari konflik agama dari Bapak Ketua MI Kabupaten Jemberana. Terima kasih Pak. Transporti. Indahnya rasa kebersamaan. Indahnya rasa kebersamaan dari Bapak Ketua FKUB Kabupaten Jemberana. Bapak Iwayan Hidro. Iya. Ketemu Bapak. Kalau Buddha? Ada. Tekan aja Pak ya. Oke, tekan aja. Oh, itu selalu di
Buddha ada. Bahagia bersama lah. Perbedaan adalah perbedaan itu pasti. Perbedaan itu Harus. perbedaan itu tinggal. Tinggi. Toleransi. Terima kasih Bapak. Ini Pak Budi ini. Waduh, muda. Hah? Muda apa ini? Barang-barang. Wujudkan kasih dalam perbedaan. Nama Ibu Pendeta Lina Regina Tatang. Oke. Terima kasih Ibu. Mana sini? Bawahnya. Ya. Oh, semakin penuh papan ini semakin bagus. oh iya. Semua di Indonesia ya. Kita semua ya. keluarga dari Panjang Pak. Buddha. Kalau Buddha apa disebut? Walubi. Dalamnya Kalau di saya pandita. Pandita. Kalau di Buddha itu kan ada majelisnya, ada beberapa majelis. Tergantung majelisnya. Kalau mau Terima kasih Pak Bapak Gunung Prabowo dari Buddha. Bineka Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ditungguin ya. Nama apa yang bisa Bineka Tunggal Ika? Bineka Tunggal Ika. Eka apa Ika? Eka itu selesai. Besar dulu. Makan dulu. Tidak dari Eka. Kita semua bersaudara. Penyama Brayo. Mau Brayo. Ya. Menyapa berada. Udah malam bersaudara.
Gede Utara Pratama. Sesuai. Semua kecamatan. Oh, Menghargai perbedaan agama adalah hal yang penting. Nih, yang masih kosong. Ini dulu siapkan. kata-kata mutiara. Kita menunjukkan kerukunan. Tetap karena Pak Kadet saya mengelilingi semuanya Pak Kadet. Apa dulu? Pilih katungan juga. Oh, cocok. Tapi makanya saya tulis di atas. Terima kasih. Tidak ada keleluasaan kita di dalam melaksanakan aktivitas bersama. Waktu dan kesempatan seluas-luasnya, namun dibatasi karena akan ada sholat Jumat. Sekarang jam 11:30, ya mungkin kita diskusikan Bapak. Terima kasih. Silakan. 5 menit. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam bahagia. Tentunya saya ingin perkenalkan bahwa saya sendiri mulai Januari Pak ya, kita diberikan tugas untuk mengembang forum kerukunan umat beragama yang disingkat dengan FKUB Jembrana. Nah, jadi dalam forum ini, lembaga ini kita didampingi dengan Pak Haji nih, Ketua MUI selaku wakil, kemudian Bapak MPUK yaitu dari Kristen, Pak Pendeta Wayan Swambo, siapa wakili ya, itu sebagai sekretaris forum kerukunan umat beragama. Kemudian dari Walubi ya, dari Romo ya, sudah wakilnya hadir. Dari Matakin Katolik ada yang hadiri. Nah, itu dari Romo dan Dani ya, yang baru Deni ya, Romo Deni baru dari dari Raja ya. Nah, kemudian Bapak Budi Santoso ya, ini dari Kamucu ya, kita sering ngajak bersama-sama kemana-mana studi dulu kejauhan seluruh tempat untuk mencari bagaimana metode dalam kita menggalang mewujudkan pesan-pesan moral kepada umat kita semua yang berheterogen ini. Nah, di sini Pak Haji, Pak Urusan Agama ini sudah mencoba membangun sebuah gerakan kampung moderasi beragama. Jadi kampung moderasi beragama. Nah, itu. Nah, tentunya dengan tidak kalah pentingnya kita tentu tetap kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kepada Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Esa Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap pertemuan ini walaupun sangat singkat ya kalau di kantor agama kemarin di FKUB kita berikan waktu seleluasa 2 jam 40 menit ya, saya isi itu untung karena jam 11 sampai jam tengah 1 ya lebih lagi. Nah, itu karena ini sudah menjelang
sholat Jumat. Jadi barangkali waktunya sampai jam 11 ya. Nah, yang penting tujuan kita hadir di sini betapa indahnya rasa kebersamaan. Ya, dalam pilar dari negara kita itu ada yaitu 4, NKRI, Pancasila, UUD, dan satu lagi Bhinneka Tunggal Ika. Kan itu ya. Nah, inilah yang menjadi pilar kita berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian di sini kita menginginkan supaya kita itu tetap ya, baik itu pikiran maupun hati ya, itu supaya kita bisa merasakan rasa syukur. Ya, mengapa kita rasakan rasa syukur? Kalau kita tidak memiliki rasa syukur, maka tetap saja kita merasa tidak puas. Tetap saja merasa yang lain itu jelek, kalau kita itu baik. Kan gitu ya. Nah, kalau teori-teori saya dapatkan di sini, saya tulis dalam catatan kecil saya, footnote, catatan kaki. Nah, walaupun dalam sekejap saya berpikir, apa sih moderasi beragama itu? Dari bahasa Latin, moderat, dan seterusnya tadi sudah disebut di tengah. Kalau saya tanyakan, mana lebih tinggi kedudukan warna putih dengan warna merah? Mana lebih tinggi kedudukan di atas apa di bawah? Ada akasa, langit, ada bumi. Mana lebih tinggi? Nah, jadi disinilah yang dikatakan moderat itu kita harus bisa menjaga ya, perasaan orang. Nah, seperti contoh, kalau kita memiliki sudut pandang yang sangat mungkin negatif ya, maka tentu selain kita itu pasti kita katakan jelek, kurang bagus, atau makanan itu tidak enak, ya, dan seperti itu. Nah, sehingga saya kebetulan kampung saya itu walaupun tidak dalam bentuk moderasi, Pak, di Banjar saya di LC Jalan Perjawa yang satu di depan saya itu Pak Dr. Tejo dari Jawa Tengah, Muslim, naik haji karena bapaknya tidak bisa karena sakit. Itu contohnya. Saya datang ke rumahnya mengucapkan selamat, sudah datang dari Mekah, saya diberikan oleh-oleh, tidak hanya jajan tapi air zam-zam saya minta 1 botol aqua. Nah, rasa syukur itulah yang menyebabkan bahwa saya itu semakin merasa berkepentingan dengan tetangga saya. Terus di selatan saya, Pak Yosi, orang Muslim, itu guru sudah pensiun ya, itu setiap hari Idul Fitri pasti dia bawa sekresek artinya bingkisan. Nah, itu begitu pula kalau saya Galungan Kuningan, saya ngejor ke sana. Pak Yosi Pak persis Pak di selatan saya. Lalu di barat saya Selat Tembok juga Pak Robertus dari Katolik. Nah, itu biasa, apalagi di sana garam cabai kalau kurang sudah biasa minta. Itu seperti biasa. Karena rasa kebersamaan ini tidak lagi ada perbedaan rasanya. Nah, demikian pula di Buddha juga seperti itu. Ya, jadi saya dengan Pak Samianto, satu kampung di Melayu ya, Romo itu juga seperti bersaudara, brotherhood. Jadi persaudaraan yang sangat intens. Nah, sehingga apalagi Pak Haji ini setiap hari rasanya kita ketemu. Nah, itulah pentingnya kita memandang bahwa dalam persaudaraan ini kita mesti membuka diri. Artinya membuka diri itu kita tidak boleh memandang saya paling tinggi karena saya ada di langit di atas, saya merasa rendah diri juga tak boleh. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan ini yang kalau saya kutip misalnya Pak Haji Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang terkenal dengan Pak Gus Dur, pertanyaannya moderasi itu bersifat moderat, artinya saling menghargai. Syaratnya tidak boleh memonopoli kebenaran. Terus yang berikutnya, banyak orang berbicara tentang ketuhanan, namun lupa akan kemanusiaan. Betul kira-kira ya?
Jangan sampai lupa tentang konsep bahwa diri kita ini persaudaraan. Jangan memonopoli kebenaran. Ya, beragama itu sama dengan berkeyakinan ditambah berkemanusiaan dan berkebudayaan. Betul itu kira-kira ya. Ini kata-kata mutiara dari Pak Abdul Rahman Wahid ini, yaitu yang terkenal dengan Pak Gus Dur ya. Nah itu dia sangat bijak. Bahkan di ruang FKUP pun dipasang doa gambar beliau sebagai tokoh moderasi beragama. Nah menurut yaitu kamus ini, moderasi berasal dari bahasa Latin moderasi, berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan, pengurangan kekerasan, menghindari ekstrim, mengedepankan keseimbangan dan keyakinan, moral dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun dengan institusi negara. Nah jadi itu intinya. Jadi oleh karena itu dalam hal kita duduk bersama ini, mari kita bawa setelah keluar dari ruangan ini untuk mengajak keluarga kita, tetangga kita supaya mau bertoleransi. Toleransi kan sudah kerukunan, itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Agama. Saya mendapat cerita dari 5 menit ya, mendapatkan cerita. Ada seorang bapak berkeluarga namanya Nasruddin. Nasruddin ini rajin sekali sembahyang sholat pagi. Kalau Hindu itu pagi itu jam 5 namanya Brahma Mamahurta. Brahma Mamahurta, hampir mirip jamnya jam 5 subuh ya. Nah jadi dia rajin sekali sembahyang. Istrinya disingkat dengan CBMW, cantik, bahenol, montok, weleh. Jadi CBMW. Ya, jadi istrinya itu betul-betul CBMW. Cantik, bahenol, montok, weleh. Nah, seperti itu. Nah, lalu beliau ini, Pak Nasruddin ini, dia mengeluhkan kehidupannya. Anaknya sudah semakin besar, ya, istrinya juga semakin berat badannya bertambah. Ya, kemudian tetangga, mungkin bagi tetangga itu bahwa keluarga ini sangat mapan itu serasi, harmoni, selalu istilahnya ada ya, tidak ada kesenjangan, selalu berdiskusi, berdialog dengan keluarga. Nah, akhirnya saya berpikir, anak saya sekolah kuliah, rumahnya saya nyewa belum dibayar, istri di air juga belum bisa bayar, cicilan belum juga bayar. Apa yang terjadi? Kenapa kok Tuhan tidak adil? Itulah perasaannya. Kok Tuhan tidak mendengarkan apa kata saya dan pesan saya? Padahal dalam konsep rumus semuanya Tuhan tidak pernah diam. Terlihat Tuhan tidak pernah tidur. Selalu mendengarkan apa yang diminta oleh umatnya. Maka karena dia terus selalu dia menghujat Tuhan, Tuhan tidak ada dan sebagainya, datanglah Tuhan itu. Kenapa kok kamu berani mengatakan Tuhan tidak adil? Sekarang apa yang kamu minta? Bosan saya mendengarkan keluhanmu itu. Nah, akhirnya datanglah Tuhan. Hei, sekarang saya berikan kamu permintaan hanya 3, tidak boleh lebih. Tuhan, tolonglah saya diperhatikan. Masa kehidupan saya seperti begini? Ya bingung rasanya saya ini. Tidak bisa memilah dan memilih, mengambil keputusan juga tidak boleh. Tidak bisa. Daripada saya begini, dan saya minta, pokoknya hari ini tolong istri saya dibunuh biar mati. Matilah istrinya. Setelah mati, datanglah orang layak. Masa orang CBMW ini kok cepat mati dan pendek umur? Apa sih dosanya? Datanglah tetangganya bercerita, ibu ini paling rajin gotong royong, paling rajin nyapu bersama. Kalau kupura dia juga rajin. Kali seperti itu. Kenapa kok dia pendek umur? Oh begitu ya, ada tetangga yang lain.
Memang kalau kita terlalu baik, terlalu nggak peduli, ya sampai pendek umur. Kan terbalik ya. Nah akhirnya itulah banyak tetangga yang lain itu ngomel seperti itu. Terpenuhilah ya telinga-telinganya itu dengan sentingan kata-kata tetangganya itu. Lalu dia berpikir, daripada saya menyesal seumur hidup, ya tidak bisa rasanya. Kok baru tahu saya bahwa istri saya rajin bergotong royong, bertetangga, dan seterusnya itu. Dipanggilnya Tuhan, daripada saya sedih dan terus kecewa ini, tolong hidupkan istri saya lagi. Akhirnya dihidupkan istrinya, maka sudah dia tidak berpikir lagi, karena istrinya jimat yang dimiliki istri itu kan jimat menurut saya ya. Istriku jimatku. Jadi artinya tanpa istri rasanya bisa itu kurang mantap, kurang aduhai. Pak Budi Santoso kan selalu kemana-mana bawa istri. Jimat sih. Ya kalau bawa jimat, saya di Makassar kemarin turun dari bandara itu, kemana saya harus turun? Siapa yang akan menjemput saya? Saya bingung. Istriku ngomong, Pak, bukan di sini. Ini kan lapangan terbang. Sekarang kita mencari keluar. Itu keluar yang dicari. Dia tanya itu satpamnya. Oh gitu ya. Syukur jimatku ikut. Gitu. Saya keteter di jalan gitu. Nah, salah satu contoh ini kenyataan. Ternyata begitu saya bahwa dibantu oleh istri dan saya ketemu dengan keluarga di Makassar, di Palu, keluarga saya banyak di luar daerah ya. Itulah rasa bahagia itu ketemu bersama. Kan saya tulis indahnya rasa kebersamaan, walaupun kapak-kapak gitu. Nah itu, jadi disinilah akhirnya sudah 8 tahun Tuhan akhirnya mendatangi ini Nasruddin. Kamu kok tidak minta apa lagi? Padahal janji Tuhan kan lagi satu berutang. Mintalah apa yang kamu minta. Ditanyalah tetangga yang sebelah timur. Bu, apa yang kita minta? Tuhan akan berikan saya berkah. Mintalah uang. Karena dengan banyak uang, apa yang kamu bisa? Apa yang kau inginkan? Semua bisa kamu beli. Tetangga yang lain mendekat. Kalau banyak uang, tapi kita sakit-sakitan, untuk apa uang kalau kita sakit-sakitan? Mintalah supaya sehat. Tetangga lain lagi, kalau kita banyak uang dan tidak sehat, mintalah supaya kita tidak sakit. Mintalah tidak. Kalau begitu, tapi kalau kita tidak sakit, sehat, tapi kita mati, kan ada artinya sehat itu. Kan banyak orang mati itu mendadak ya. Main pingpong, habis main pingpong mati. Ya, habis jalan-jalan mati. Ya, dan sengaja juga orang gantung diri mati. Akhirnya berpikirlah ya, minta uang salah, minta sehat salah, minta supaya hidup selamanya juga salah. Untuk ketiga kalinya Tuhan, saya serahkan pada Tuhan saja. Saya tidak bisa ambil keputusan. Begini Den, kamu ini memang sepertinya tidak bisa ngambil keputusan dari apa yang kamu inginkan. Kalau menurut Tuhan, mintalah kamu hati yang bersyukur. Maka dengan hati yang bersyukur ini, engkau akan tenang, akan damai. Dengan hati yang tenang dan damai, maka Tuhan akan memberikan cahaya, memberikan tuntunan untuk apa kamu hidup ini, apa tujuanmu hidup, lalu bagaimana harus pergi setelah hidup ini berakhir. Itulah yang kamu minta. Ya, akhirnya si Nasruddin ini hidup santai, tenang, kerja keras, rezeki murah. Jadilah anaknya sudah sukses, berhasil, istrinya sudah mulai dia diet itu artinya tidak CBSR lagi. Ya, itu artinya dia itu sudah mulai dia hidup tenang. Nah, jadi ternyata kata kunci rukun dan bersyukur inilah sesungguhnya kata kunci untuk bisa mengatasi berbagai kehidupan, berbagai godaan, berbagai tantangan. Lagi 5 menit ya, lagi 5 menit. Satu lagi biar lengkap. Satu hari pagi-pagi saya bangun
kok siapa mengantungkan kresek hitam ini di atas di depan pintu saya ini. Bingung. Dibuka, ternyata ada tai kambing dan berisi alamat pengirim. Dasar. Tapi setelah dia tidak hitam, dasar tetangga tidak mengerti, tidak peduli dengan tetangga. Apa yang terjadi? Setelah direnungkan dengan isi lagi, jimatnya beritahu, Pak, jangan marah. Temperamen namanya cepat marah. Lihat dulu alamatnya siapa. Oh, tetangga kita yang ngirim. Nggak usah kita ribut-ribut dengan tetangga, karena saudara kita ini juga dia perlu apa, mungkin apa maksudnya. Maka tidak dicari tetangganya itu, tidak dia galak di sana, tapi dia kebetulan punya cabai, punya terong, punya bayam, dirabukilah itu, dipakai rabu. Pas 3 bulannya itu sudah panen, dititipkan juga, digantungkan di depan rumahnya, baru berisi alamat pengirim dan terima kasih Anda telah memberikan rabu untuk membuahkan tomat dan sayur saya ini. Nah, itulah terjadi kalau kita sudut pandang kita sudah positif. Pentingnya kita harus selalu berusaha berpikir yang positif, karena Tuhan tidak tidur, tak mungkin akan kita dilepas. Tuhan tidak pernah diam, tak mungkin kita dibiarkan. Nah, itulah kira-kira yang saya kasih satu contoh bahwa bertetangga itu penting. Kita tetap menjaga emosi dan positive thinking. Nah, kemudian ketiga, kita perlu musyawarahkan. Jangan kita langsung ngambil keputusan marah dan lalu kita, apa yang terjadi kalau kita marah? Kita bermusuhan dengan tetangga. Kalau ada misalnya kecelakaan atau kompornya itu meledak, siapa yang akan membantu kalau tidak tetangga? Apa tukang semprot itu dia apa PDAM ya? Apa itu bisa pemadam yang kebakaran itu bisa dalam waktu singkat? Pasti tolong, asal jangan salah, lontong, minta lontong dia berarti gitu. Nah itu kira-kira itu Pak Haji. Jadi barangkali sekedar saya informasikan gambaran ini. Yang jelas intinya inilah dia, bahwa semua kata-kata mutiara ini penting untuk kita resapi, bahwa moderasi, sikap mental tidak memihak ada di tengah, tidak terlalu, tidak berdengan, tidak mandiri, tidak egois, memandang sama, tidak menyinggung perasaan, suka dan mau mendengarkan orang lain berbicara. Nah, itu kemudian terakhir, satukanlah tujuanmu sekata, satukanlah pikiranmu sehingga engkau semua hidup bahagia bersama. Seperti tugas kita ini, mulai ada tugas oleh Pak Haji ini, untuk kita sebarkan kata-kata mutiara ini agar kita bisa tetap sejuk dalam kehidupan melawan berbagai tantangan seperti zaman sekarang ini. Dan terakhir, mereka yang dianggap bijaksana, para tokoh, kaum terpelajar, para cendekiawan, jangan membingungkan orang yang tidak mengerti, yang terikat pada kegiatan kerja. Sebaliknya, para tokoh intelektual harus mengajak semuanya bekerja dan bekerja sama dengan penuh rasa syukur. Dan inilah kata syukur ini yang terakhir mengajak kita supaya tetap bangun tidur bersyukur, bila perlu nyanyilah sedikit-sedikit, bangun pagi terus mandi. Ya, sampai ambil sikat, menggosok gigi. Kan setelah gigi kita bersih baru kita berdoa. Jangan lalu bangun langsung berdoa, makanya salah itu. Maka badan dibersihkan oleh air, pikiran dibersihkan oleh kejujuran, kemudian sang jiwa itu dibersihkan dengan sang jiwa ya, itu harus dibersihkan dengan membaca buku suci, bermeditasi, sholat dan sebagainya. Dan kebijaksanaan itu dibersihkan dengan intelek, atau intelek dibersihkan dengan kebijaksanaan. Nah, jadi itulah kira-kira kata-kata mutiara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebentar ada dialog mungkin majelis. Ya, silakan, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ketua FKUPI, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jembrana, Bapak Iwayan
Bapak dan Ibu yang kami hormati, nanti ada hal-hal yang bisa disampaikan, perlu disampaikan, mohon dari Majelis Agama tentang kegiatan-kegiatan kita barangkali mudah-mudahan tidak hanya berhenti di forum ini, tapi bisa juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kita inisiasi di masyarakat yang agar terus bergulir. Kami kemarin Bapak Ketua Taufik dan Bapak yang kami hormati menyebar spanduk moderasi beragama ya. Karena dananya terbatas, hanya bisa di berapa titik kemarin? 3 titik ya, 3 titik di pertigaan Tegal Timur depan Masjid Al-Falah, kemudian di gereja, depan gereja, kemudian di perbatasan pintu gerbang Tegal Timur dan Tegal Barat. Itu yang bisa kami lakukan saat ini. Sampai saya tidak tahu sih ya, saya usahakan tahu maksudnya Surabaya biar agak murah ya. Terus ya mohon maaf masih ada kekurangan barangkali 1-2 gambar tempat ibadah ya Pak ya. Kalau bukan kurang, karena dananya kurang nggak bisa bangun di sini. Jadi kegiatan apa komunikasi sama apa yang ketinggalan. Apa nih? Ya nanti kalau lain lagi mudah-mudahan ada kesempatan lagi bisa buat lagi lengkap yang bisa mengakomodir semua umat beragama. Tema kita adalah merakit moderasi, membangun sinergi dan menguatkan harmoni. Ada yang bisa disampaikan Bapak Ibu? Kalau ini silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ada hal yang kami tanyakan. Seberapa pentingkah mempelajari materi moderasi beragama dalam berbangsa dan bernegara? Terima kasih Pak Haji. Ya, Pak Haji. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya sangat susah ya. Ya, seberapa pentingnya kita mempelajari teori, maksudnya teori moderasi beragama. Banyak sekali pendapat-pendapat yang mungkin orang bijak seperti saya misalnya dari lama dari Tibet ya. Dari Tibet ini dia membuat satu slogan juga. Itu dari lama ini seorang spiritual. Maka tanamlah pikiranmu yang baik, maka kamu akan memanen perkataan yang baik. Tanamlah perkataan yang baik, maka kamu akan memanen perbuatan yang baik. Tanamlah perbuatan yang baik, maka engkau akan memanen kebiasaan yang baik. Tanamlah kebiasaan yang baik, maka kamu akan memanen karakter yang baik. Tanamlah karakter yang baik, maka engkau akan memanen nasib yang baik. Tanamlah nasib yang baik, maka engkau akan memanen takdir yang baik. Jadi dengan kata lain, berawal dari baik, pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, karakter, takdir, dan takdir lahir nasib. Makanya akan pasti tidak mungkin tidak, pasti akan membuahkan hasil yang baik. Kalau kita menanam cepat atau lama,
Seperti tadi saya katakan, cepat atau lambat kita menanam cabai, menanam terong, menanam tomat. Kalau ada mungkin anugerah, walaupun kita tak pandang awalnya itu sangat ekstrim, wah ini betul-betul mengejutkan ini. Ini mau permusuhan apa mau jotosan ini, kan gitu ya. Pasti kita begitu. Kita terima aja dulu. Mungkin maksudnya baik. Dengan kita sudah berpikir baik, ya melakukan hal yang baik, kebiasaan yang baik, maka apa yang terjadi? Panennya juga berhasil. Padahal kalau tanpa Rabu tadi, mungkin cabainya tidak berbuah atau tomatnya tidak berbuah baik. Nah inilah hasil dari tanaman-tanaman yang kita tanam, baik dalam kesendirian, kebersamaan, ya dengan tetangga, dengan keluarga. Makanya saya bertetangga itu di sebelah itu ya. Sepertinya kita bersama, walaupun saya punya adik-adik banyak, tapi dia tidak ada di rumah. Ya, tidak ada di rumah, gimana kita bisa mengajak bergabung? Paling-paling sekarang pun ada apa namanya video coba. Video call ya, video call. Kita masih bisa bergabung, bahkan bisa yang ada di Lampung. Ternyata dia itu saya kira kumpul di Balai Pajak sendiri dalam satu tempat. Ternyata ada di Lampung, ada di Sulawesi Tengah, ada di Sulawesi Selatan, ada di Kendari. Kok bisa gitu ya? Itulah kehebatan daripada teknologi. Tapi kalau teknologi ini digunakan untuk yang bukan-bukan, maka mungkin tidak bisa mewujudkan moderasi itu. Artinya jalan tengah itu. Artinya sangat penting sekali moderasi itu kita berikan bahwa tidak memandang negatif sesuatu itu karena atas dan bawah sama, malam dan siang itu sama. Tak mungkin akan bisa siang baru saya senang, kalau malam tidak senang. Tapi kalau tidak ada malam, terus kita kerja seharian, apa senang kita? Capek ini. Nah, jadi seperti itu kira-kira gambaran, makanya kita dalam wujud kita memoderasi diri, ya, melalui jalan tengah ini, pentingnya kita harus buat dulu janji pada diri kita, marilah kita berpikir yang positif. Dengan saya, Pak, kebetulan saya punya teman macam-macam ya, teman saya senang Sulauro, ya banyak yang sudah naik haji juga, Bambang naik haji, di dalam timur itu ya, banyak sekali itu. Teman ke gereja kalau ada kematian di Katolik, saya ikut sembahyang di belakang, yang memberikan doa juga menurut hati saya. Yang penting yang meninggal ini sudah dari dulu kita berteman itu bertahun-tahun. Kalau ada kegiatan penguburan di Muslim, kita datang. Karena dulu saya SMA 1 34 tahun ya. Jadi anak murid saya itu semua agama ada di sana. Jadi kita buat bagaimana supaya dalam kegiatan keagamaan masing-masing dibuatlah acara seremonial. Nah, sehingga guru-guru dikumpulkan, dia juga mendengarkan panitia itu apa yang dibikin supaya sebelum ada moderasi ini Pak. Ini kan moderasinya kan baru ini. Sebelum dan sudah kita lakukan itu, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu rasa kebersamaan kita. Nah, sehingga di SMA 1 selama saya 34 tahun di sana tidak ada permasalahan yang berat apalagi antara agama saling mencaci atau saling hina-hina. Ini tadi Gus Dur bilang apa? Jadi banyak orang berbicara tentang ketuhanan namun lupa akan kemanusiaan. Ya, atau kemanusiaan. Beragam sama dengan beragama sama dengan berkeyakinan ditambah berkemanusiaan dan berkebudayaan. Nah, ya kata-kata Kiai Haji ini saya pegang, maka ya bagaimanapun keadaan murid-murid kita, yang murid-murid kan pernah berat dan juga walaupun SMA 1 ya masih ada yang mungkin melewati batas, tapi kita sebagai orang tua tetap aja kita jalin silaturahmi. Kira-kira coba, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih Bapak Bantu. Mungkin Bapak Wakil Ketua bisa memberikan pandangan yang berdasarkan. Terima kasih. Jadi dipertanyakan seberapa penting kita memahami moderasi beragama ini.
pertama mungkin kita kembali apa yang dimaksud dengan moderasi dulu kan begitu ya. Saya lebih cenderung definisi moderasi itu adalah seseorang yang meyakini kebenaran agamanya, ya, dan menghargai, menghormati orang lain meyakini kebenaran agamanya tanpa kita ikut membenarkan. Itu yang saya lebih cenderung. Sebab kan sekarang moderasi kan dikritik juga oleh orang seolah membaurkan beragama. Jadi seolah moderasi ini menuju kepada pluralisme, semua agama benar. Tapi sebetulnya moderasi ini untuk orang lebih meyakini kebenaran agamanya sendiri, tapi menghormati orang lain untuk membenarkan ajaran agamanya. Nah, kalau itu yang dimaksud, berarti setiap pemeluk harus memahami ajaran agamanya masing-masing dengan benar. Itu yang maka akan penting. Orang mengaku dia agama Islam tidak memahami ajaran agamanya dengan benar, ya, dengan tepat, maka itulah muncul kemudian ekstrem kiri, ekstrem kanan. Nah, maka kalau itu akibatnya, itu sangat penting. Orang harus kembali kepada nilai-nilai ajaran agama yang diyakini. Saya kira itu yang secara singkat ya, karena waktu. Ya, jadi itu aja barangkali yang ide yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Indikator yang disampaikan oleh Kementerian Agama bahwa ada 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama mewujudkan pemahaman, yang kedua menjamin kehidupan toleransi antarumat beragama, yang ketiga menerima segala bentuk budaya dan tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, dan menolak segala bentuk kekerasan baik fisik maupun verbal. Nah, apakah 4 poin yang disampaikan oleh Kementerian Agama ini ada ciri-cirinya di Indonesia? Ya, silakan. Terima kasih banyak indikator. Oh iya. Baik, Haji ya, bagus. Jadi indikator bahwa pemahaman tentang moderasi beragama dan telah dibantu. Memang ini datanya kan dari pusat ya. Dari pusat, tentu beliau sudah memikirkan segala sesuatunya tentang pemahaman tentang moderasi itu. Jadi menurut saya ya, kira-kira apa yang kita bicarakan tadi sudah sesuai dengan 4 indikator yang dituangkan oleh Menteri Agama. Sehingga menurut saya pas sudah itu ya, tidak ada perlu tambahan lagi, Pak, ini dikurangkan. Itu enggak Pak sih. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian perjalanan kita meskipun singkat di dalam menuju moderasi, membangun sinergi dan menguatkan harmoni antar umat beragama, mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan kesan yang baik bagi kita untuk ditularkan atau diteruskan kepada masyarakat, ya, sehingga paling tidak dalam kehidupan bersama kita ya berbeda-beda itu indah, ya. Saya punya anak, Bapak dan Ibu, ya, dari TK belajar oleh guru yang berbeda agama, TK-nya, kemudian kemudian mengalami SD di Cebrana, kemudian SMP SMA-nya di Jawa. Dia orang yang tidak pernah berbaur teman-temannya itu bicara toleransi sebagai sesuatu, padahal guru saya orang Hindu, jadi dia merasa ya itu tertanam mulai kecil sehingga membawa kesan ketika dewasa sekarang kuliah dia bukan sesuatu yang baru. Toleransi, kalau bicara tentang menghargai, itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau tadi Bapak Kepala Kemenang
menyatakan andaikan Tuhan membuat satu, mungkin tidak ada perbedaan, ya. Itu pun ada di dalam pesan agama. Mohon maaf kami dari Muslim, ada ayatnya, walau sya'a rabbuka laja'alakum ummatan wahidatan. Andaikan Tuhan menghendaki, sudah pasti kan. Apa sih sebenarnya begitu kan? Untuk membuat kita satu, Hindu semua atau Muslim semua atau ini. Jadi memang akhirnya Allah kalau di dalam pesan Al-Quran menciptakan Menteri Agama, teman, enggak dulu sebelumnya, teman saya, teman satu kelas di Gontor. Bahwa kamilah yang menciptakan kamu berbeda-beda, mulai dari laki-laki, laki dan bangsa perempuan, dan bersuku-suku bangsa. Tujuannya untuk apa? Untuk yang saling bisa mengenal. Yaitu definisi dia, kemaslahatan kepentingan. Mungkin substansi yang sedikit yang bisa kita capai pada hari ini, bahwa tidak ada yang mengatakan. Ya ada 9, Pak. Ini dia. Ini kan dia 9 apa namanya? Ya, ada 9 nilai-nilai yang kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghargai kepada tradisi. Ada 9 poin. Bukan 4, tadi kan dia bilang ada 9. Ada di sini. Ya, gimana cara ngirim? Ini dia. Mohon maaf. Dan ini kan ada. Oh, nggak tahu saya cara ngirimnya. Cara ngirimnya tidak bisa. Nggak ngerti. Di WA, Google. Di situ bisa cari. Iya, baca aja 9 nilai moderasi beragama. Tidak diperiksa lagi, tidak saya hitung ada berapa, ternyata ada 6. Di sini di Pak, tapi kurang 1. Iya. Ya. Mungkin nanti kalau ada dana yang besar dari FKUB, tak lengkap. Konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi. Karena ini terus terang tanpa bantuan FKUB. Ya, mungkin dana dari Kementerian Agama dan Kementerian Agama itu pun turunnya di Masjid Islam. Ya, jadi kami memberanikan diri untuk mengundang lintas agama. Ya, kalau di sebenarnya anggarannya munculnya di Masjid Islam. Seharusnya untuk intern di Masjid Islam. Tapi kami mencoba supaya mudah-mudahan tidak disalahkan. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Ya, ada kampungnya. Jadi bisa kami lebarkan sedikit tanpa mengurangi substansi itu, LPG-nya ada dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan dukungan kita semua, Bapak Ibu, kampung moderasi ini bisa menjadi pilot proyek percontohan untuk membangun moderasi bersinergi antar unsur yang ada. Tujuannya apa? Menguatkan harmoni dan kedamaian kita untuk selanjutnya kalau bisa kita tularkan di generasi-generasi yang selanjutnya. Ya. Ada satu yang berusia sedikit yang mungkin tidak lupa Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kalau dulu mulai kecil nyanyinya itu menyanyikan Pancasila itu sangat bangga. Dia kan dulu menyanyikan kita sambil bermain itu nyanyinya Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda, lagu Garuda. Tidak ada anak kecil main lagu Pancasila gitu. Dan mana gitu. Saya di hati. Nah, makanya kami berpikir sekarang
bukan di kepala. Jadi terus Indonesia Raya itu mungkin sebagainya dia. Jadi saya mengulatkan ke teman-teman itu saya hormati bendera merah putih dengan negara Indonesia Raya. Buat kita itu bukan disuruh hormat, tidak disuruh mati. Kalau dulu untuk mendapatkan merah putih harus bisa mati ya. Iya. Nah sekarang kita itu hanya disuruh meyakini kayak kita itu hormat ke merah putih tidak mau, tidak disuruh mati. Iya. Itu Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya atas pembimbingan kami Bapak Syarif Kaufik, Ekonomi, Pendeta, dan semuanya kita agama kami sampaikan dari terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sasti Satyo. Terima kasih. Selamat siang. Kasih tepuk tangan ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara dharma kita pada hari ini, dialog antar majelis agama. Semoga bermanfaat dan menambah menciptakan kerukunan antar umat beragama yang lebih baik. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Kami selalu membawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Izinkan kami tutup dengan sebuah pantun dibantu cakep Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke Kertanegara beli buah kurma. Dari kami Kawan Cakran Kecamatan Garang, salam moderasi beragama. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam bahagia.